Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Akil Wilda di acara LeadX Podcast. Nah Sobat RK semuanya, LeadX Podcast ini adalah salah satu varian podcast dari Rumah Kepemimpinan atau varian konten dari Rumah Kepemimpinan, yang mana pada varian ini kita akan mencoba untuk ngobrol gitu ya dengan narasumber pemuda ya yang memiliki pengalaman yang patut untuk kemudian di-sharing gitu ya, diceritakan untuk ya atau manfaatnya atau tujuannya adalah untuk kita bisa mendapatkan pembelajaran gitu ya, untuk kita dapat untuk kita dapat mengambil hikmah begitu ya dari cerita atau dari pengalaman yang akan diceritakan oleh narasumber kita di setiap episodenya. Kalau mungkin sebelumnya teman-teman pernah ada yang menyimak Lead Up Podcast ya, itu varian yang lain lagi, itu ngomongin tentang ya all about leadership gitu ya, tapi kalau sekarang Lead X Podcast kita ngomongin lebih umum, lebih general, kita ngundang narasumber, kita ngobrol banyak hal gitu ya, secara santai gitu ya, tentang hal-hal yang istilahnya ya, dialami atau dirasakan atau ya tadi ya, pernah dirasakan atau dialami oleh narasumber kita. Oke baik, pada kesempatan LeadX Podcast kali ini, episode yang pertama nih, kita kedatangan narasumber, kedatangan tamu yang kita akan ajak ngobrol pada kesempatan kali ini. Dia adalah salah seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia, peserta Rumah Kepemimpinan juga, angkatan ke-10 begitu ya, yang mana ini ya qadarullah begitu ya, dalam waktu beberapa hari terakhir ini, istilahnya ya, diidentifikasi ya terkena virus COVID-19 seperti itu. Nah, ini menarik untuk coba kita ajak ngobrol begitu ya, bukan untuk coba ini ya istilahnya ya, mengumbar hal-hal negatif ya tidak, tapi mencoba untuk kita angkat hal-hal yang sifatnya itu bermanfaat ya, hal yang sifatnya positif untuk kita semuanya, para audiens dimanapun berada, Sobat RK dimanapun berada, untuk mengambil hikmah atau pembelajarannya dari apa yang dialami oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Tidak sabar untuk menyambut siapa narasumber kita kali ini. Oke, kita sambut saja narasumber pada episode kali ini, Gita. Gita, selamat datang. Halo, selamat datang, Kak. Ya, halo. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di asrama ya, di asrama Rumah Kepemimpinan ya ini ya? Iya, alhamdulillah sekarang masih di sini. Oke. Oke, kita sebelum kita lebih dalam ngobrol atau lebih ya mengalir nanti ngobrolnya gitu ya. Mungkin perkenalan diri terlebih dahulu nih kita nih kepada audiens semua yang dimanapun berada. Silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Gita Permata Maharani dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019. Dan sekarang jadi peserta Rumah Kepemimpinan angkatan 10. Oke. 2019 ya berarti ya. Sekarang berarti masuk ke semester berapa nih kita nih? Alhamdulillah udah masuk ke semester ketiga. Semester ketiga ya. Oke. Ya kita kalau boleh tahu kegiatannya apa aja nih di kampus nih ya. Konon katanya yang di RK kan ini ya, aktivis-aktivis semua nih kayaknya nih. Bisa cerita. Di kampus akhir-akhir ini kan aku organisasi juga sama kepanitiaan. Mungkin Hmm, organisasinya di lembaga legislatif kampus. Kalau di lembaga UI itu legislatif. namanya DPM UI. Hmm. Terus sama kayak LK2 di FH di fakultas itu Hmm. kayak organisasi kepenulisan gitu. Hmm. Terus kepanitiaan yang lagi digarap sekarang tuh kayak penyambutan maba buat mahasiswa muslim di FH. Oke. Padat juga ya berarti ya. Di masa-masa seperti ini padat juga ya kegiatannya ya. Oke. Nah itu gimana tuh? Kan ini kan kondisinya PSBB. Lagi pula kan kita juga sekarang di karantina nih. Karantina mandiri ya di asrama seperti itu. Nah, gimana tuh pengelolaan ininya, kegiatannya? Daring semua ya? Atau jarak jauh semua ya? Gimana? uh, Semuanya emang jarak jauh gitu. Jadi by laptop gitu kan. Jadi Oke. bisa seharian penuh di depan laptop. Seharian penuh di depan laptop. Nggak hanya kuliah aja, tapi juga berdurasi juga di depan laptop semua ya. Wah itu full tuh.
One day itu full laptop. Oke, oke, oke. Oke, baik, kita mulai coba untuk lebih dalam ya. Tadi, eee, sudah saya, introduction dikasih introduction bahwa Gita ini, diidentifikasi sejak kapan kemarin sama dokter? Mungkin sekarang udah kayak 8 harian gitu ya dari 8 hari ya? hasil tes swab yang keluar, gitu. 8 hari dari hasil tes swab yang pertama, begitu ya? Iya. Dan ini sedang menunggu hasil tes swab yang kedua, begitu ya? Iya. Oke. Nah, kita, mohon izin nih sebelumnya nih, bisa nggak diceritain, awalnya nih, kenapa sih kemudian dan kenapa bisa kemudian mulai kelihatan atau tahu kemudian terjangkit yang namanya, virus COVID-19 ini? Dari awal seperti apa? Mungkin bisa diceritain ke audiens. Eee, Gimana ya, kalau awalnya itu kayak pertama kan kita nggak tahu nih kalau kita tuh Hmm. bakal kayak kejang gitu tuh nggak tahu, karena awalnya tuh ada salah satu, anak asrama yang kena kan. Iya, Nah, iya. karena satu kena, jadi semuanya harus isolasi Betul, mandiri. betul, betul. Nah, di isolasi mandiri itu, selama 10+3 rencananya seperti itu kan. Mhm, mhm. Nah, yang belum tes swab itu, dites swab nih sama Satgas Covid Jagakarsa kalau nggak salah gitu. Oke, berarti itu Satgasnya ada yang juga datang ke asrama kesini. ya berarti ya? Jadi iya, heeh, bener banget, Oke. Terus, tuh. terus, Jadi terus? setelah dites Covid itu kan hasilnya harus, keluar seminggu setelahnya gitu kan, dan itu diinfoin ke pihak RK-nya, nggak langsung ke Ya, kita gitu. ya. Nah, kalau temenku tuh H+4 itu tuh udah keluar dan hasilnya negatif kan, Iya. tinggal aku sama satu lagi katingku gitu. Karena yang belum tes kan cuma 3, jadi tinggal nunggu 3 ini. Yang satu udah negatif, terus tinggal aku sama katingku. Nah, di sini tuh aku udah mikir, kan aku nggak ada gejala apapun. Iya, Jadi aku mikir juga nggak ada masalah gitu, jadi insya Allah bakal negatif aja gitu. iya, iya. Nah, ketika H-1 mau keluar Isman, Heeh, heeh. ternyata hasilnya keluar nih. Heeh, heeh, heeh. Nah, hasilnya keluar tuh ternyata, ditelepon kan sama Teknong. Nah, Mhm. itu ternyata hasilku positif gitu. Iya, Jadi iya. di situ sih kayak shock banget gitu. Ditahan dulu, Shoka ditahan dulu cerita shock-nya. Tadi, nyebut Teknong itu siapa mungkin bisa dijelasin sedikit. Teknong itu adalah, ini ya, bidang pembinaannya RK ya, di RK Pusat, seperti itu. Yang ini ya, intense control ini ya, teman-teman di Putri ya? Di apa namanya, Iya. iya, oke. Nah, tadi disebutin ada rasa shock atau kaget nih. Nah, gimana tuh, kamu menggambarkan rasa kaget kamu, kok yang awalnya nggak ngerasa apa-apa, ketika lihat hasilnya kok jadi positif gitu. Nanti itu gimana tuh gambarannya? Mmm, jadi tuh sebenarnya kan mau merayakan besoknya kan mau merayakan kebebasan. Karena dikatain, diberitahu kalau positif tuh kayak pertama shock banget dan kayak nge-blank gitu, otaknya Mhm, kayak, "Ini bercanda atau gimana?" Gitu. iya, iya. Kayak nggak mungkin aja, nggak ada gejala apapun, tapi hasilnya positif gitu kan. Nah, di situ kayak bener-bener pengen nangis. Oke, iya, iya, iya. Ya paham sih, heeh, memang memang itu Nah, kerasa juga, heeh. Terus, terus, terus? akhirnya tuh kayak, aku kan karena kamarnya nggak memenuhin, aku tuh sekamar sama temenku gitu. Jadi temenku tuh kontak erat sama aku kan. Jadi itu yang aku pikirin, "Wah, gimana nih?" Gitu. Ada temenku, Mhm, kalau dia bakal positif juga gara-gara aku gimana gitu kan. Padahal kemarin tesnya udah negatif kan. mhm, mhm. Jadi ketakutan selain nimpa diriku sendiri tuh ada lagi ketakutan karena ada temenku nih yang deket sama aku gitu. Oke, iya, iya. Khawatir menularkan juga ya ke temennya kita ya? Iya, bener-bener khawatir banget waktu itu. Iya, iya, sip, sip, sip. Nah, kalau ngomongin tentang yang dirasakan nih, sebenarnya yang dirasain apa sih? Sebenarnya aku pun juga penasaran gitu. Penasaran penasaran apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh,
yang terjangkit COVID gitu ya, kan ada juga yang ada yang OTG, ada yang orang tanpa gejala, ada yang memang dia, terasa ya, yang mungkin, memiliki penyakit bawaan gitu ya, yang komorbid seperti itu. Nah, kan kalau kita nih, masuk kan yang OTG ya, yang kan nggak ngerasa apa-apa ya. Nah, nggak setidak merasakan apa-apanya itu, ada hal yang lain nggak sih dibandingkan dengan saat-saat normalnya kita? Apa ya, aku nggak tahu itu termasuk gejalanya atau enggak. Tapi tuh kadang kayak ngerasa, ini aku demamnya karena apa, atau kepikiran atau gimana. Ada demam dikit banget, tapi habis itu udah selesai gitu kan. Terus Mhm. habis itu yang intensitasnya sering tuh kayak nyeri di tulang gitu. Dari tulang, Tapi, pegal gitu ya, semacam pegal gitu ya? kayak langsung ke tulangnya gitu loh, rasanya tuh kayak nyeri, tapi langsung di titik itu gitu. Oh, Tapi iya 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 iya. tapi nggak lama, tapi intensitasnya sering gitu. Oke 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 oke. Ini ya, apa namanya, di bagian mana ininya, nyerinya kalau boleh tahu? Lengan Kadang kadang di tulang rusuk itu, busuk? kadang di punggung, Heeh heeh. terus kadang di pundak gitu. Jadi kadang juga di selangka gini loh, jadi kayak nggak tahu lagi ini karena apa gitu. Iya iya iya. Entah itu gejala atau gimana nggak paham, tapi yang kemarin tuh intensitasnya paling sering itu sih. Mhm mhm. Nah, kemudian ketika tahu nih, udah ada pengumuman gitu ya dari pihak apa, rumah sakit begitu ya, positif gitu. Sempat ini nggak, mencoba untuk ini ya, track back gitu ya, "Ini kayaknya dapat dari mana nih?" Gitu. "Covid-nya dapat dari mana nih?" Sempet gitu nggak? Gitu. "Ini terjangkitnya dari siapa nih?" Gitu. Apakah dari orang asrama, atau dari kampus, atau dari siapa gitu? Sempet gitu nggak? Eee, aku tuh masalahnya gini kan, kita udah isolasi itu lumayan lama. Jadi kontakku sama yang kena tuh udah lama gitu kan. Mhm mhm. Terus dan aku ngerasa kontaknya tuh nggak kontak erat gitu, cuma ngobrol dan itu nggak sedekat itu ngobrolnya gitu. Ya ya ya. Jadi kalau ditanyain dari mana tuh juga bingung, Bingung, terus karena juga memang nggak mungkin dari luar kan, soalnya juga nggak ke mana-mana dan gitu. kita sendiri menganggap, kita sendiri pun dan teman-teman sudah benar-benar menjaga ya, gitu ya, menjaga diri untuk tidak bukan untuk tidak ya, untuk meminimalisir kontak fisik atau interaksi dengan orang-orang di luar sana, ya nggak sih? Iya, bahkan tuh meskipun isolasi mandiri, Isolasi kita mandiri. tuh juga saling menjaga jarak gitu sama teman-teman asrama lainnya. Bahkan kita keluar kamar pun tuh gantian gitu. Mhm. Ya 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 ya. Ya ya, menarik menarik. Oke, baik. Nah, berarti sekarang kan kondisinya ini ya, Isman lagi nih ya, di apa namanya, di asrama ya, Asrama Rumah Penimbunan Putri ya? Ya, nah, kalau kita coba ngomongin terkait tentang penanganannya nih, penanganan bagi mereka yang terjangkit COVID nih oleh petugas petugas kesehatan. Nah, kalau kamu menilai seperti apa sih dengan pelayanan yang dilakukan oleh, apa namanya, pihak yang berkepentingan di sini? Terutama yang ngawal kamu di rumah sakit mana ya? Yang apa, yang coba untuk mendampingi kamu? Mmm, aku kurang tahu penanganannya itu karena, alhamdulillahnya kan aku dia sama RK, jadi itu diurus gitu sama RK-nya. Mhm. Dan yang kemarin yang awal tes pertama itu tuh dari Satgas Covid-nya Jagakarsa, setahu aku gitu. Oh, Jagakarsa ya, berarti ini Jakarta Selatan Heeh. ya? Jagakarsa, Jakarta Selatan, oke. Terus berarti, berarti kan ketika awal tes swab itu kan dari petugas datang ke asrama ya? Hasilnya pun juga diantar ke asrama juga? Atau seperti apa? Atau by email? Atau seperti apa? Eee, itu sih kayak ditanyain sih langsung ke RK-nya gitu. Mhm. Jadi cuma dikirim kayak apa, daftarnya doang gitu di aku, kayak foto daftarnya ketika diminta tuh cuma dikasih itu doang. Mhm mhm mhm. Oke. Nah, ini kan berarti kan, kondisinya Gita di isolasi mandiri. Kemudian, selama isolasi mandiri, Gita sendiri merasa ini nggak, misalkan kayak misalkan pernah ada muncul kebingungan nggak, "Ini kondisi kayak gini, siapa nih yang perlu ditanyain nih?" Gitu ya. Karena kan banyak banyak ini ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala ya, gitu ya. Nah, ketika ketika muncul pertanyaan-pertanyaan itu, merasa ini nggak, mudah nggak kita untuk misalkan entah ke RK-nya atau ke pihak tadi ya, ke petugas kesehatannya untuk nanya gitu, ini nggak, terfasilitasi nggak sejauh ini?
Alhamdulillah tuh terfasilitasi. Karena Hmm, pertama kan udah ada yang kena kan, jadi itu bisa belajar dari sebelumnya. Terus oke. habis itu informasi juga tuh ngalir gitu kayak dari, kating-kating, terus Hmm, bahkan ada dosenku tuh ya, ya, terus hubungin orang yang kena kena yang udah sembuh dari Covid buat nelpon aku, sharing-sharing gitu. ya, ya, ya. Berarti Heeh, ya bisa dikatakan supporting sistemnya kita nih bagus ya di sekeliling kita ya. Di asrama sama juga teman-teman di kampus gitu ya, dosen juga itu juga alhamdulillahnya ini ya support banget ya tadi yang seperti yang tadi kita bilang ya, ngasih informasi, ngasih dukungan segala macam. Bukan begitu kita? iya bener banget. Mhm. Alhamdulillahnya di situ sih. Oke, oke. Nah Git, sekarang kita kan tadi kan ngomongin ininya ya, apa, ya faktanya dirimu kan lagi kena nih ya, cuman kita nggak mau ke situnya banyak-banyak ya, kita mencoba untuk ngambil lebih jauh terkait tentang apa yang bisa kita ambil nih pembelajaran nih, gitu. Nah, menurut kamu, apa sih pembelajaran yang paling besar ya, yang paling besar yang kamu dapatkan, yang mungkin kamu bisa sharing ke audiens semua, ke sobat RK semua dimanapun berada ini, eee terkait tentang Covid ini, gitu ya, terkait tentang Covid ini. Mungkin pakai dulu perspektif kamu sebagai seorang survivor nih, gimana? Mmm, apa ya, pertama tuh kayak Covid, kamu nggak bakal nyangka kamu kena Covid atau enggak sebelum Mhm. kamu ngerasain sendiri gitu loh gimana rasanya diisolasi, terus kayak aku aja yang kena, itu tuh nggak tahu kenapa aku bisa kena gitu. Padahal udah bener-bener jaga nggak kemana mana menghindari keramaian gitu, Ya, keluar aja sekali 2 kali, tapi ternyata masih aja bisa kena gitu kan. Jadi kita nggak bakal tahu kapan kita bakal kena Covid itu, bahkan yang menjaga sekalipun gitu nggak tahu gitu. oke. Berarti dapat dikatakan ini ya, salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil adalah kita tetap seimbang ya untuk menjaga antara ikhtiar dengan ya apa namanya, ya tawakal juga ya, gitu kan. Karena tadi kan disampaikan di satu sisi ikhtiar yang dilakukan oleh seorang kita kan sudah maksimal ya dengan menjaga diri untuk meminimalisir interaksi begitu ya, kemudian juga apa namanya ya benar-benar menjaga keluar pakai masker terus, jaga diri dengan makan makanan yang bergizi dan seterusnya gitu ya, itu kan bagian dari ikhtiar kita nih ya. Nah terus ya sisa terus faktanya dapat juga kan gitu ya, faktanya kan terjangkit juga kan gitu, nah, itu kan area-area di mana kita lepas area-area yang kemudian itu di luar kontrol kita ya nggak sih? Area-area di luar upaya kita atau ikhtiar kita gitu, yang di luar itu ya kita nggak bisa enggak ya tawakal ya nggak sih kuncinya? Atau gimana gitu, menurut kamu gitu? Mungkin ada pandangan lain? Ya bener, jadi, eee, selain hati-hati tuh di lain sisi kalau misal udah kena gini ya, kayak ya positif terus gitu pikirannya, jangan, eee, mikir yang aneh-aneh. Ya. Aku Mhm, nggak tahu orang lain gimana ya, tapi kalau aku sendiri, kayak misal aku sekarang kan nggak kena nih, mhm, maksudnya nggak apa, keadaannya tuh masih baik-baik aja gitu, iya, iya. nggak ada gejala, Mhm, itu jadi aku mikir masih positif gitu. mhm, Dan kemarin juga malah kalau dari segi aku sendiri, kalau aku terlalu banyak mikirin akibatnya, terus mikirin efek-efeknya itu malah aku takut sendiri gitu. Tapi mhm, di lain sisi ketika aku ngerasa takut itu kayak rasanya aku harus lebih mendekatkan diri gitu kepada Allah. Soalnya rasanya tuh perlu suatu ketenangan gitu loh, dan kita nyari ketenangan itu kemana gitu selain iya, ke iya, Allah gitu iya. kan. Oke. Nah, kalau khusus untuk, mereka yang sudah terjangkit nih, mungkin seperti halnya yang sama dengan, Gita juga nih, apa yang harus dilakukan sebenarnya menurut kita? Mmm, yang pertama tuh selain makan makanan sehat, Oke, bergizi, pasti kayak jaga terus, pikirannya jangan aneh-aneh. mhm, Insya Allah ada apa, ada pembelajaran di lain sisi gitu kalau kita mhm, mikirnya musibah ini sebagai berkah atau mhm, mungkin ini jalan yang emang harus kita lalui gitu. Mungkin ini emang fase
yang harus kita lewatin untuk mungkin kita bisa lebih berhati-hati lagi gitu ke depannya. Misal kalau nggak ada ini, ternyata kayak aku sebelumnya kayak masih agak sepele gitu tentang COVID, masa sih ada dan semacamnya. Tapi setelah ada ngerasain kayak gini tuh, rasanya jadi, oke, COVID itu emang bener-bener ada, Oke. dan eh kamu harus jaga gitu. Hmm. Jadi kalau misal pun itu berdampak buruk, Hmm. ya mungkin ada hal baik juga di dalamnya. Kalau misal itu bagus, mungkin emang emang kamu harus rasain atmosfer ketika kamu di situasi kayak Oke. gitu, gitu. Jadi biar benar-benar ngerasain ya sebenarnya ya. Oke, dan ya apa namanya, ya semakin percaya ketika emang ya sudah merasakan gitu ya. Tapi apa bukan berarti kita harus merasakan ya, tapi setidaknya apa ya dengan apa yang tadi kita ceritakan begitu ya, dan juga mungkin orang-orang lain juga ceritakan, karena banyak juga kan teman-teman di luar sana, rekan-rekan di luar sana yang juga menjadi survivor juga, dan ya pada kesudahannya ketika sudah dinyatakan negatif, yang tadinya positif malah memberikan apa ya, penyemangat ya gitu ya. Karena kan banyak beberapa teman yang saya kenal juga seperti itu gitu, bahwa ya nggak usah ini apa menyampaikannya, di satu sisi tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu cemas, tapi juga tidak perlu terlalu ini juga apa ya, tanda kutip sombong nih, ah COVID doang, jangan gitu. Jadi kayak kita mencoba untuk ada di titik tengah nih gitu ya, tidak boleh terlalu meremehkan, di sisi lain tidak boleh terlalu cemas juga. Ya ini aja, proporsional aja dalam menanggapi ini ya, apa hal-hal yang mungkin diberitakan di media terlalu berlebihan gitu. Ya nggak sih, Kit? Atau Iya, aku ada rasa, heeh. Aku kemarin ketika udah dengar cerita dari cutting-ku gitu kayak, aku tambah takut gitu ketika kan aku udah rasanya udah agak down gitu kan ketika denger. Terus gimana aku juga berusaha untuk balikin lagi, "Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa," gitu, "kamu nggak ada apa-apa, nggak ada gejala juga, insya Allah bakal sembuh," gitu. oke. Dan ketika denger itu tuh rasanya kayak, apa kayak gitu ya COVID? Maksudnya semenakutkan itu gitu. Terus tapi aku mikir lagi ke situ, udah biarin biarin, nggak apa-apa gitu. Lebih ke nenangin diri sendiri sih. Yang kadang emang mood-nya tuh naik turun gitu, kadang takut banget, kadang, iya udah nggak apa-apa gitu, kamu juga nggak apa-apa kan. Dan yang paling penting juga dalam proses pemulihan, entah itu diri secara fisik ataupun secara psikis, supporting system juga penting juga tadi gitu ya, yang tadi kita juga singgung juga ya di awal ya, teman-teman. Kalau tadi kita karena sekarang sebagai peserta Rumah Kepemimpinan Angkatan 10 ya, teman-teman di asrama mendukung gitu ya. Kemudian juga teman-teman di kampus juga mendukung, dosen-dosen juga mendukung. Nah, itu mungkin juga bisa jadi satu faktor ini ya, cepatnya masa pemulihan ya nggak sih Git? Semoga aja ya ke depan ya gitu. Gitu. Jadi tadi selain apa namanya menjaga diri ya ketika emang sudah terjangkit ya, menjaga diri, makannya makan yang terjaga ya, makan bergizi, makan yang hygiene seperti itu, dan juga apa ya, perkuat supporting system kita dimanapun berada gitu. Ya bagi yang belum terjangkit pun juga ya jadi ini juga gitu, jadi keharusan kita juga untuk memperkuat supporting system juga, karena kan kita hidupnya tidak sendiri ya nggak sih gitu. Kita kan nggak hidup sendiri, kita harus bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lain. Ya walaupun interaksinya sekarang terbatas ya, hanya via daring gitu ya, nggak boleh ketemu, nggak boleh nongkrong, nggak boleh kopdar gitu, tapi ya tetap jaga interaksi, tetap jaga silaturahim, walau hanya dengan media-media dalam jaringan. Pakai WhatsApp, pakai Telegram, pakai Zoom, ya apapun itulah ya. Oke. Nah, terakhir nih, kita oh ya sebelum terakhir nih, BTW hasil keduanya kapan ya keluarnya kira-kira ya? Aku kan kemarin kemarin palinnya lagi tes, tapi katanya tuh H+3 setelah tes baru keluar kan, nanti diinfoin ke email. Jadi mungkin hari Senin. Hari Senin. Oke deh. Semoga yang terbaik ya buat kita nih hasilnya. Ya, amin. Amin. Oke, Git, yang terakhir Git. Semisal nih podcast ini dengerin sama pihak dari pemerintah. Nah, harapan kamu buat pemerintah untuk menangani COVID nih gimana nih? Mmm, Gimana ya, Oh, ini udah mungkin serius kah atau gimana? Atau masih mungkin lebih ke penanganan kesehatannya gitu. Maksudnya kamu tahu COVID atau enggak,
terus perkembangannya gimana, pasti kan dari segi kesehatannya tenaga medisnya juga kan. Jangan mempersulit gitu tes-tesnya, kayak tes swab itu mahal banget. Kemarin aku lihat, ya Allah, bener-bener mahal banget gitu, ini untung aja aku kan ada yang subsidi gitu kan. Kalau yang nggak ada, aku Oh, nggak berarti bayangin iya, lagi mereka kemarin gimana gitu. 2 kali subsidi? Oke. Nah, berarti lebih ini lagi ya, intinya lebih diseriusi lagi pelayanan kesehatan ya, karena kan sekarang kan nggak tahu nih, pemerintah agak bingung nih, kesehatan dulu apa ekonomi dulu nih, gitu ya. Jadi oke, kesehatan dulu yang diutamakan karena memang ya kesehatan di mana-mana ini ya seperti lebih penting nih, gitu, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti lebih prioritas dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih banyak nih Gita nih atas kesempatannya. Nih mohon maaf sekali lagi nih, udah ganggu masa-masa masa-masa apa, isolasinya, kok inkubasi sih, isolasinya gitu ya di asrama. Semoga tadi hasil swab yang kedua cepat keluar dan hasilnya lebih baik daripada yang pertama seperti itu sehingga bisa, berkegiatan secara normal. Ya walaupun juga ya di asrama-asrama aja gitu karena kan lagi lagi PSBB juga kan gitu. Oke, baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kita atas waktunya, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Mungkin nanti ceritanya bukan tentang Covid ya, tentang prestasi-prestasi lain nanti mudah-mudahan sharing. Oke, baik, itu saja mungkin Sobat RK dimanapun berada, episode kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat yang tadi disampaikan oleh Gita tadi ya, cerita sebagai seorang survivor COVID ya, COVID-19, yang mana tadi kita dapat beberapa pembelajaran ya. Yang pertama, terkait tentang supporting system itu penting ya. Jadi ya bagi teman-teman yang mungkin ya semoga aja nggak ini ya nggak terjangkit ya. Bagi kita yang tidak terjangkit dan belum terjangkit ya sebisa mungkin kita coba jaga rawat terus nih silaturahim di antara kita. Walaupun kita terbatas secara jarak tapi silaturahim harus tetap jalan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sih menyikapi informasi-informasi yang hadir yang ada di sekitar kita ya kita jangan terlalu terlalu ini ya satu sisi tidak terlalu meremehkan, di sisi lain juga tidak terlalu mencemaskan hal itu. Ya proporsional aja gitu ya. Proporsional aja kita jaga kondisinya agar tidak terlalu membebani pikiran kita. Seperti itu intinya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi Sobat RK dimanapun berada. Semoga episode ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga komen di bawah ini kalau misalnya ada yang ingin dikomentarkan begitu ya, atau mungkin usulan-usulan siapa yang mau diwawancarai lagi dan seterusnya gitu ya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.